Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai satu video yang dikeluarkan oleh Panji Pragiwaksono di channel YouTube-nya. Panji Pragiwaksono itu membahas mengenai hak cipta, mengenai plagiarism, mengenai reuploader, mengenai pembajakan tanpa izin ya, pasti tanpa izin. Nah, itu dibahas oleh Panji. Sebelum nonton video ini, kalian nonton video Panji terlebih dahulu. Ada di link deskripsi ya. Nah, yang pertama, saya setuju dengan pendapatnya Bang Panji bahwa membuat sebuah jokes itu tidak mudah. Membuat sebuah lelucon itu tidak mudah. Hal ini saya pernah lakukan, teman-teman. Waktu saya lulus SMK, itu kan ada perpisahan. Di perpisahan, saya tampil stand up komedi. Pada saat itu, lagi trending-trendingnya stand up komedi. Nah, sehingga saya berani dong untuk tampil di panggung. Waktu itu yang ngajak teman saya, Klia. Nah, Klia itu, ayo Mik, kita buat stand up komedi kayak gini, kita bagi partnya, kita buat, terus materinya kita ambil dari mana? Kita ambil dari stand up komedi yang ada di Jakarta. Oke, majulah ke atas panggung. Kita waktu itu gladi bersih. Materi yang saya bawakan adalah materinya Dodit Mulyanto, mengenai yang kayak kamu itu loh, kamu yang itu, kayak gitu teman. Nah, waktu itu materi itu yang saya bawakan. Dan teman-temannya apa yang terjadi? Di atas panggung, namanya kita baru pertama kali stand up komedi, baru pertama kalinya maju. Karena memang saya nggak ada bakat teman-teman, dari musik nggak ada bisa, dari apa sih yang saya tampilkan untuk perpisahan, sehingga yang saya tampilkan dalam perpisahan adalah stand up komedi. Dan itu garing man, maksudnya kayak apa sih gitu. Itu jadi yang kayak susah banget teman-teman, asli susah banget untuk stand up komedi, itu nggak mudah. Kalian merasakan wow, sangat susah sekali. Yang kedua adalah orang-orang reuploader. Bagi saya adalah orang-orang yang seperti cover lagu tanpa izin dan tidak memberikan deskripsi lagu aslinya, atau mungkin dia official gitu, dan dia adalah cover bukan official. Official musik dengan cover itu berbeda. Mungkin nanti kita akan bahas mengenai itu. Dan itu juga dibahas oleh Bang Anji, bukan Panji. Bang Anji beda ya. Bang Panji dengan Bang Anji beda. Orang-orang reuploader jokes itu memang mendapatkan keuntungan dari reupload video tersebut. Mungkin dari YouTube-nya, mungkin dari Instagram-nya. Mereka akan mendapatkan paid promote ataupun apalah seperti itu. Nah, tapi teman-teman, mereka yang mengupload itu juga mempopulerkan jokes-jokesnya, mempopulerkan orang-orangnya. Artinya ketika jokes itu beredar di masyarakat secara banyak, yang ada adalah pelawak itu sebagai stand up itu, sebagai komedian itu akan dipanggil, akan memiliki acara-acara sendiri. Tapi memang keuntungannya adalah sangat rugi teman-teman. Nah, bagaimana ketika kita mendukung Bang Panji, mendukung komedian-komedian lainnya untuk stand up komedi? Saat ini ada namanya share, ada namanya share link, ada namanya bagi-bagi dan sebagainya. Bukan bagi-bagi PUBG ya teman-teman, bagi-bagi, berbagi. Nah, sehingga yang kita adalah kita share ke teman-teman. Nah, mungkin ada di post Bang Panji, mungkin share komedi. Kita share grup atau share story agar orang-orang bisa mengunjungi yang namanya profile dari stand up komedi. Stand up komedi semuanya itu perlu proses. Apapun perlu proses. Mungkin banyak orang ngatain gini, kayak foto, ada foto kecelakaan, kemudian dia yang foto atau yang ngerekam, terus dipakai oleh TV tanpa ada pemberitahuan bahwa itu di video oleh sana Joko video kecelakaan ini. Dia nggak dikasih tahu, cuma dikasih tahu YouTube by Create YouTube gitu, dari YouTube. Nah, itu menurut saya adalah sesuatu kesalahan. Sehingga saat ini kalau kalian nonton di berita itu ada netizen jurnalis dan sebagainya, itu orang-orang yang biasa bisa menjadi jurnalis kalau memiliki video-video itu. Nah, akan diedit oleh tim kreatornya, tapi akan dikasih sumbernya bahwa kalianlah yang memberikan. Nggak hanya sumber juga, tapi uang, bahkan ada uang yang dikasih ke kalian, bonus gitu. Nah, saat ini itu semua bisa diuangkan. Bahkan teman-teman, di era digital ini, kita cropping satu foto, ibaratnya ini ada foto kayak gini nih foto kayak gini, kita cropping, kerjaan ngeropping gitu, menghilangkan backgroundnya, itu juga sudah menjadi hak cipta, sisir nih, kalian foto, kemudian kayak cropping, kemudian jual di marketplace digital.
Nanti mungkin suatu saat saya akan mengajari kalian bagaimana cara mendapatkan uang dari sana. Mungkin dulu foto juga itu hal yang sepele teman. Kalau kalian mengikuti namanya Google dulu itu nggak ngasih foto itu sebagai sesuatu hak cipta, nggak ada hak cipta. Tapi saat ini ketika mencari Google search foto itu memiliki hak cipta. Bahkan saat ini teman-teman, JPEG itu mulai menciptakan create agar tidak bisa diedit. Kayak mungkin formatnya GIF, kemudian GIF kalau nggak salah, kemudian TIFF, TIF itu mungkin agak susah diedit di Photoshop, kadang nggak support dan sebagainya. Nah itu mulai akan diprotek saat ini dan sampai akan diprotek, sehingga kemungkinan besar kita akan mengedit foto itu akan susah. Jadi sehingga kita akan menggunakan foto sendiri dan sebagainya. Nah permasalahan ini akan selalu ada, akan selalu terus berkembang teman-teman. Sehingga pada akhirnya nanti ketika adanya videographer wedding, kalian tahu kan, yang selalu mencomot lagu-lagu musiknya itu dari mungkin banyak lah, mungkin dari Anji, dari video-video musik luar negeri dan sebagainya tanpa izin, ya kan? Sehingga menurut saya itu adalah hal pelanggaran yang mungkin saat orang tahu itu pelanggaran, cuman karena nggak ada yang nuntut, nggak ada yang protes, sehingga ya aman-aman aja. Tapi kedepannya teman-teman nanti akan menjadi satu permasalahan, yaitu wedding videographer itu teman-teman, satu video itu bisa sampai 6-10 juta teman-teman, tapi dia menggunakan musik orang lain. Nah orang lain itu nggak dapat apa-apa dari video wedding tersebut, tapi para videographer itu mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Tapi video musiknya enggak dong. Mungkin cuma musik doang. Coba deh pada videographer yang merasa itu musik doang, kalian buat musik, pasti bakalan susah. Nah itu akan menjadi permasalahan. Nah bagaimana nanti akan ada proyeksi dan sebagainya, sehingga lagu-lagu itu bisa didownload dengan membeli atau berlangganan di aplikasi tersebut. Mungkin banyak kalian kalau buka video tentang Anji itu ada marketplace yang lagu yang kalian buat bisa kalian jual dan kalian beli juga. Kemudian nanti juga bisa jadi nanti kayak podcast itu kan perlu biasanya ada backsound. Nah backsound itu mungkin sudah dari dulu ya, dari awal YouTube tahun 2000 berapa itu sudah memiliki kayak backsound itu mencari dari mana sih yang free dan sebagainya. Waktu itu Agung Habsah ngajarin. Nah dapatnya dari Badsound. Kemudian YouTube mulailah membuat. Nah untuk mendapatkan free musik tuh dari kreator YouTube. Nah kreator YouTube tuh ada juga yang free lisensi dan berbayar. Suatu saat juga akan ada yang berbayar gitu. Nah ini akan menjadi permasalahan yang terus bergulir dan terus akan menjadi lebih besar. Kemudian juga yang saya takutkan teman-teman, kayak mungkin dakwah itu juga akan dihak cipta gitu, diklaim bahwa jangan dong di share gitu, ini kan materi saya dalam berdakwah gitu. Tapi menurut saya kalau orang ustadz kiai itu nggak masalah deh. Jangan takut dong materinya di re-upload gitu. Memang banyak orang mendapatkan keuntungan dari re-upload video-video dakwah, kemudian merekam sendiri dan sebagainya, memang memiliki keuntungan. Cuman dari situlah namanya dakwah, untuk menyebarkan, sehingga kemungkinan bagi saya tentang dakwah ini tidak akan menjadi permasalahan besar seperti musik dan foto dan lainnya lah. Hanan Ataki dulu waktu itu aku pernah ikut acara kayak sharing time dan sebagainya. Nah itu nggak boleh memang direkam, karena tujuannya kenapa nggak boleh direkam, materi yang dibawa di setiap kota itu sama. Dan ketika kita masuk sharing time itu membayar. Fungsinya membayar buat apa? Nah pertama untuk menyumbangkan uangnya, itu disumbangkan ke beberapa wilayah, dan timnya Ustadz Hanan Ataki ini memiliki program teman-teman. Jadi uang yang diterima itu dikelola lagi untuk menjadi mungkin sekolahan, kemudian mungkin jadi produk pesantren suatu saat, atau mungkin yang lebih untuk berdakwah ya, terutama untuk berdakwah tentang Islam. Nah menurut saya sih kalau seperti itu nggak masalah, karena sudah waktu di awal mau ceramah itu pun sudah dikasih tahu jangan direkam dan sebagainya. Permasalahan mengenai hak cipta itu menjadi kasus mulai dari tulisan, kemudian gambar, dan semuanya itu menjadi sesuatu hak cipta. Kemudian saat ini plagiarism
Itu memang plagiarisme mungkin sudah zaman kapan ya, saya baru kuliah soalnya, jadi saya nggak tahu, mungkin hak cipta itu sudah lama banget, jadi hak cipta itu kayak plagiarism tuh nggak boleh dong kita plagiarism. Kalau kalian ngambil kutipan ini ya kasih kalian citasinya dong dan sebagainya. Itu di dunia pendidikan. Bagaimana di dunia entertainment, bagaimana di dunia komedian, tentu hal itu juga diatur teman-teman, ada undang-undangnya teman-teman. Itu bahaya. Kalau kalian mereuploader kemudian orang nggak terima, kalian bisa dituntut hukumannya. Tapi nggak langsung gitu. Biasanya ya orang-orang kayak gitu ngasih teguran dan sebagainya. Kemudian akhirnya men-take down semua video itu. Nah, teman-teman, kalau kita fokus di dunia desain, masalah font, kalian tahu font, ya font yang gratis itu mungkin disediakan oleh Microsoft sehingga bisa digunakan untuk lisensi pembuatan desain kalian sebagus mungkin. Tapi tahu nggak teman-teman, ketika kita mendownload di dafont.com itu ada tulisan itu hanya bisa digunakan untuk pribadi, bukan komersil. Artinya ketika kalian membuat satu desain nih bentuk ya, kemudian fontnya itu dari Dafont, nggak kalian kasih itu dari punya siapa, ataupun kamu nggak ngasih uang kepada pembuat kreator font itu bisa menjadi pelanggaran hak cipta. Karena di Dafont sendiri itu mengasih tahu bahwa font yang kalian buat, kalian pakai itu hanya untuk pribadi, kepentingan pribadi, bukan kepentingan komersil pribadi. Beda ya, kepentingan pribadi dengan komersil pribadi itu berbeda. Kalau komersil kalian jual, kalian buat satu desain kemudian kalian jual, itu menjadi hak cipta. Nah, maka dari itu mungkin di dunia desain itu akan semakin rumit teman-teman. Karena kenapa? Karena gini, mulai dari font ya, mulai dari color, mulai dari konsep, mulai dari bentuk, mulai dari mungkin tadi yang kata aku tadi cropping, mulai dari kayak ini kalau kita cropping itu ada kerjaannya teman-teman. Nah, nanti aku kasih tahu bagaimana mendapatkan kerjaan seperti ini. Jadi kalian foto nih, kalian cropping, kalian jual, bisa dapat duit gitu. Jadi kerjaan-kerjaan cropping kayak gini itu ada yang dibayar $15, $5, tergantung kalian memberi pasaran berapa gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu di dunia desain itu memang sudah lama banget teman-teman. Sudah lama banget. Bahkan mungkin orang ya elah buat desain doang, gampang doang buat gambar kayak gitu, tinggal gini. Men, desain dengan pelukis itu sama-sama mencari inspirasi, sama-sama membuat bagaimana ini dibentuk. Bedanya adalah desainer grafis itu melalui digital, melalui komputer, melalui proses yang manual dulu kemudian menjadi digital. Tapi berbeda dengan para pelukis itu di kanvas. Ya, pelukis di kanvas sama-sama mencari inspirasi bagaimana membuatnya. Suatu logo itu juga memiliki inspirasi bagaimana dia membuatnya, bagaimana pola membuatnya dan sebagainya. Nah, kalau kalian tahu teman-teman, bahkan kalian ngikuti Mas Aryo Purbo, ada di YouTube-nya Aryo Purbo kalau nggak salah. Itu menjelaskan bagaimana rumitnya dunia desain, bagaimana proses pembuatan satu logo itu perlu sangat proses yang panjang banget. Bahkan uji coba mengenai logo itu ada teman-teman. Sehingga ketika kalian upload nih logonya, ternyata banyak desain, oh kamu tuh kayak niru kayak gini. Maka dulu pernah ada itu satu desain logo yang sempat viral di dunia karena mengikuti desain logo apa gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, saat ini itu di mana orang-orang yang dulu merasa bahwa oh nggak perlu deh kita itu membuat sendiri dan sebagainya gitu, kita bisa download dan sebagainya. Jadi sehingga mendownload itu nggak mudah, nggak bisa langsung kalian template dan sebagainya, karena bisa jadi itu menjadi suatu permasalahan. Suatu saat itu orang-orang karena mereka tuh butuh duit teman-teman, duit untuk hidup ya. Jadi sehingga yang menghasilkan uang akan menjadi satu polemik yang dulu nggak bisa menjadikan uang. Contoh, dulu bermain game, rekor video game nggak menghasilkan duit, tapi saat ini menghasilkan duit sehingga menjadi hak cipta. Nggak bisa di-upload sembarangan. Video apapun itu, video keluarga dan sebagainya, itu menjadi hak cipta. Bahkan teman-teman, kalau kalian tahu, kemarin ada permasalahan Gen Halilintar,
cover lagu, padahal mengcover lagu dan mengganti liriknya kayak gitu sih, agak-agak diganti liriknya. Kamu cantik dari Siti Badriah kalau nggak salah. Nah itu didenda 11 miliar kalau nggak salah. Bayangkan kerugian sampai segitu. Belum mengcover, karena Atta Halilintar adalah orang-orang kaya, sehingga itu mereka para publisher musik akhirnya memarahi mereka sehingga menuntut mereka di pengadilan. Sampai segitunya teman-teman. Sehingga saat ini kita harus berhati-hati karena semuanya akan diuangkan, semuanya akan diuangkan. Semuanya akan diuangkan. Bahkan kalau bisa orang itu berlangganan, teman-teman. Orang berlangganan, harus berlangganan. Dulu teman-teman, kayak Photoshop, kemudian editing, semua aplikasi itu dulu nggak berlangganan. Tapi kenapa berlangganan? Karena kita sebagai para programmer itu tahu kalau kita sekali beli tentu akan tidak mendapatkan keuntungan terus menerus, hidup pun akan menjadi susah, ya kan? Karena uang, kurs mata uang akan selalu naik, kadang turun dan sebagainya. Nah sehingga saat ini gimana sih dapatkan uang kayak gitu? Para programmer berpikir, nah kita buat langganan aja sehingga kita update-nya itu sedikit-sedikit, fiturnya sedikit atau sebagainya. Nah itu akan bersaing dengan para programmer lainnya mengenai aplikasi yang mereka buat. Itu sih teman-teman. Ya udah, closing saya adalah apapun pekerjaan kalian, apapun yang kalian inginkan, apapun yang ingin kalian tuju untuk mencari uang, gunakanlah strategi sebaik mungkin, yaitu strategi izin, ya, izin, tag ke orang dulu, boleh nggak dipost dan sebagainya, itu sih. Atau strategi kedua adalah membuat video sendiri. Saya Jatmiko, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.